Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani dan untuk kita taati bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada halaman 594. Perang Taif. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang melawan orang-orang non-muslim di luar Mekah. Jadi setelah orang-orang kafir Quraisy itu masuk Islam, tidak ada lagi kafir Quraisy, adanya Muslim Quraisy. Kemudian Rasulullah mengerahkan 12.000. Yang 10.000 itu dari Madinah kemarin, yang 2.000 adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian perang Hunain ini kemarin sempat kalah, gitu ya. Karena mereka itu sombong dengan banyaknya jumlah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatini katsirah, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak. Wa yauma Hunain, dan juga di hari Hunain, id a'jabatkum kasrotukum, ketika kalian berbangga diri dengan jumlahnya kalian yang banyak. Jadi 12.000 ini nggak mungkin kalah, tapi ternyata awal-awal kan sempat kalah, sempat tercerai-berai. Kemudian musuh itu membawa banyak, semuanya dibawa, ya. Apa namanya itu? Di sini pemimpinnya namanya kemarin Duraid, ya. Malik bin Auf, ya. Ini membawa seluruhnya dibawa. Jadi ada unta, ada kambing, ada keledai, istri, anak, semuanya dibawa semua. Makanya perang Hunain ini ghanimahnya banyak sekali. Ya, kemarin kita lihat ghanimahnya perang Hunain itu 24.000 ekor unta, 40.000 ekor domba, dan 4.000 ukiyah perak, dan 6.000 orang tawanan. Nah, banyak sekali. Kemudian setelah perang Hunain ini orang-orang non-muslim ini, orang kafir ini berpencar, lari semua ke 3 tempat. Ya, ini ketiga tempat itu adalah ke Nakhlah, ke Autas, dan ke Taif. Ya, ke Nakhlah dan ke Autas itu sudah ditangani dengan mudah. Yang ke Taif ini yang agak susah, ya. Hari ini kita akan membahas tentang perang Taif.
Masih ingat ya, Taif itu dulu yang didakwai Nabi, kemudian Rasulullah dilempari batu-batu itu ya. Pergi ke Taif dan melakukan pengepungan, pembagian harta rampasan di Ji'rona. Sahabat Ansor tidak terima dengan putusan Rasulullah, kedatangan utusan Hawazin, kemudian melaksanakan umroh dan kembali ke Madinah. Nah, nanti yang menarik adalah ini pembagian harta rampasan, dan sahabat Ansor tidak terima karena sahabat Ansor bagiannya oleh Mek Siti. Pergi ke Taif, jadi ghanimah perang Hunain itu tidak boleh dibagi dulu, disuruh naruh di Ji'rona, disuruh jaga. Kita ke Taif dulu. Nah, kebanyakan pelarian Hawazin dan Saqif ini masuk ke Taif bersama dengan pemimpin tertinggi mereka, yakni Malik bin Auf An-Nasri. Kemudian Khalid bin Walid berangkat terlebih dahulu bersama 1000 pasukan. Berikutnya Rasulullah menyusul ke sana. Beliau berhenti tak jauh dari benteng mereka dan berkemah di sana. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Jadi bukan hanya di Khaybar, di Taif itu juga banyak benteng. Pengepungan tersebut cukup lama, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Yang jelas di atas 10 hari. Nah, kalau kita umroh plus Taif, itu akan mendapati beberapa sisa-sisa puing benteng yang ada di Taif. Tapi tidak sekuat dan sebanyak yang ada di Khaybar. Kalau di Khaybar itu kan di atas gunung itu banyak benteng ya. Nah, kalau di Taif ada juga, cuma sebagiannya sudah hancur. Kemudian Rasulullah memasang manjanik. Manjanik kemarin masih ingat ya, pelontar batu yang diambil, yang dirampas dari orang Yahudi. Diarahkan ke penduduk Taif yang berlindung di dalam benteng ya. Akhirnya bentengnya jebol karena dengan batu-batu itu bentengnya bolong ya. Lalu karena bentengnya sudah lobang, akhirnya kaum muslimin menyusup ke dalam benteng lewat dinding yang sudah berlobang itu. Mereka masuk menuju pagar benteng itu dan membakarnya. Tapi orang Taif tidak diam saja, mereka mempertahankan benteng itu mati-matian, kemudian melontarkan besi panas ke arah pasukan muslim, yang pada akhirnya banyak orang muslim yang gugur. Jadi sudah lobang aslinya, dimasuki, tapi karena serangan mereka kuat, akhirnya orang muslim banyak yang gugur. Kemudian, nah ini ilustrasi ya, jadi itu bentengnya dibombardir sama panjanik, dibakar. Sebagian dari siasat perang akhirnya sebagai bagian dari siasat perang agar musuh segera menyerah, Rasulullah memerintahkan pasukan untuk menebangi pohon anggur dan membakarnya. Kalau di Khaybar kemarin kan pohon-pohon kurma itu dibakari semua. Akhirnya mereka kan menyerah. Maksudnya apa? Kalau pohon kurma dibakari semua kemudian dia nggak punya apa-apa kan gimana? Tapi kalau ini pohon anggur dan pohon-pohon ditebangi, dibakari supaya mereka itu mau menyerah, tapi mereka itu ya minta agar dihentikan pembakaran itu, tapi mereka tidak menyerah. Jadi kaum muslimin segera menebangi pohon anggur secepat yang mereka mampu. Karena cukup banyak pohon anggur yang ditebangi, orang-orang Saqif ini memohon atas nama kekerabatan agar dihentikan. Jadi sebenarnya menebang pohon itu tidak boleh, tapi karena untuk siasat perang itu boleh. Nah, beliau mengabulkan permohonan mereka karena kekerabatan yang ada di antara mereka. Jadi ditebangi, dibakar. Tapi mereka juga tidak kunjung keluar dari benteng. Kemudian Rasulullah menyuruh salah seorang prajurit untuk berseru dengan lantang, siapa yang mau turun dari benteng dan datang kemari maka dia bebas. Ya, siapa yang ada di dalam benteng kemudian mau keluar, ya kita bebaskan. Tapi juga tidak ada yang keluar. Nah, setelah pengepungan berjalan cukup lama, benteng Taif masih belum bisa ditaklukkan
Bahkan mereka masih merasa tenang-tenang saja, walaupun saja ini dikepung selama setahun, itu mereka nggak keluar-keluar. Bisa jadi di dalam itu banyak pasokan makanan gitu ya, nggak kayak di Khaybar, mungkin mereka hitungan bulan aja sudah menyerah. Di Taif ini nggak, dia masih kuat bertahan. Nah, melihat kenyataan yang ada, Rasulullah kemudian minta saran kepada Nauf bin Muawiyah al-Adili. Ya apa ini, kita pulang atau gimana? Nah, saran daripada Naufal mengatakan, wahai Rasulullah, mereka ini ibarat rubah yang bertahan di dalam kandang. Nah, tahu rubah ya? Jika engkau mengepung mereka, maka mereka akan tetap bertahan masih setahun. Tapi jika kita tinggalkan mereka, sakjane mereka itu nggak terlalu berbahaya kok. Ya ditinggal aja. Aslinya nggak begitu bahaya kayak orang Yahudi begitu yang dia itu sampai mengakomodir ribuan orang untuk menyerang Madinah, nggak sampai kayak gitu. Jadi wis pulang sajalah, nah, gitu ya. Tapi sebagian orang Muslim nggak setuju. Lah awak dhewe ki nang kene ki wis suwe ngepung mareng ngono gak oleh apa-apa, terus ya apa? Nanggung kan? Akhirnya Rasulullah, kalau begitu, nah ini kata mereka, apakah kita akan pergi meninggalkan benteng begitu saja tanpa terlebih dahulu menaklukkannya? Kita sudah terlanjur 40 hari di sini, terus nggak pulang tanpa membawa apa-apa. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian memangnya maunya demikian, ya sudah, serang saja. Padahal tadi kan sudah diserang bolak-balik, kalah. Akhirnya mereka menyerang lagi, tapi ternyata justru mengakibatkan banyak sahabat yang terluka dan terbunuh ketika itu. Terus nggak bisa lagi. Akhirnya Rasulullah bilang, insya Allah besok kita akan pulang. Terus kayaknya nggak bisa ditaklukkan Taif. Jadi Taif pada akhirnya nggak bisa ditaklukkan. Sabda beliau membuat mereka senang, karena itu para sahabat pun pergi meninggalkan benteng diiringi senyuman yang mengembang dari bibir. Ya masih tidak bisa ditaklukkan, tapi mereka kan sudah capek ya. Dari Hunain itu perang berapa hari, Taif berapa hari, gak pulang-pulang. Kemudian sembari beranjak meninggalkan benteng, Rasulullah bersabda, ayibuna taibuna abiduna la rabbina hamidun, ucapkanlah kami pasrah, kami bertaubat, kami menyembah kepada Allah, kami memuji. Sudah kita pasrahkan kepada Allah. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kecelakaan orang Sakif. Maksudnya orang-orang Taif itu doakan, karena mereka kan nggak mau menyerah. Doakan supaya mereka itu celaka, dapat adab dan seterusnya. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah malah mendoakan kebaikan. Allahumma hdi Sakifan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk atas penduduk Sakif dan datangkanlah mereka dengan keislaman. Maksudnya suatu saat Rasul memohon agar penduduk Taif itu masuk Islam semua. Dan nanti doanya Rasulullah dikabulkan. Ketika masa-masa utusan itu, orang-orang Taif berduyun-duyun masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah balik lagi ke Ji'rona. Nah kan kemarin harta rampasannya ditaruh di Ji'rona, belum dibagi di Ji'rona itu, disimpan dulu. Karena banyak sekali, tadi kan 24.000 unta, 40.000 ekor domba, ya. Setelah menghentikan pengepungan atas penduduk Taif, Rasulullah kembali ke Ji'rona dan menetap di sana 10 hari. Enggak langsung dibagi. Kenapa? Selama itu beliau belum membagi harta rampasan dan menangguhkannya. Beliau menunggu sekiranya ada utusan Hawazin yang datang, kemudian memohon amnesti atau ampunan agar mereka bisa mendapatkan kembali barang-barang miliknya. Jadi orang-orang Hawazin yang kalah, bukan di Taif ya, yang lain itu, misalkan ya sudahlah kita minta ampunan, mau masuk Islam, barang kita kembalikan. Tapi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Akhirnya karena tidak ada yang datang, maka beliau pun mulai membagikan harta rampasan perang yang banyak itu. Agar para pemimpin kabilah dan pemuka Mekah itu tidak banyak bicara lagi. Karena orang-orang Mekah itu sudah kasak kusuk, kok nggak ada yang dibagi-bagi.
harta rampasannya. Kemudian Rasulullah mendahulukan orang-orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah. Jadi orang-orang yang ketika Fathu Mekah baru masuk Islam itu didahulukan pembagiannya. Kan ada 2000-an orang kira-kira ya. Bahkan mereka diberi bagian yang relatif lebih banyak ketimbang orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang lebih dulu masuk Islam. Jadi orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah, itu dikasih bagian yang lebih banyak dibanding orang Ansor yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, contohnya Abu Sofyan bin Harb ini dapat bagian 40 ukiyah perak dan 100 ekor unta. Untanya kan 24.000 ya. 100 ekor unta, satu unta itu berapa? Anggaplah kayak sapi 20 juta. 20 juta ping 10 aja kan 200 juta. 100 berarti kan 2 miliar. Iya betul ya. Abu Sofyan bin Harb dapat 2 miliar. Nah, apa enggak kayak mendadak? Kayak gitu. Abu Sofyan saya bilang, wahai Rasulullah, gimana anak saya? Yazid bin Abu Sofyan. Gak oleh juga tak? Akhirnya sama Rasulullah dikai 40 ukiyah perak dan 100 ekor unta. Gitu masih bilang lagi, loh anakku itu loro. Muawiyah bin Abu Sofyan ya apa? Ya wis dikai 40 ukiyah perak dan 100 ekor unta. 2 miliar, 6 miliar. Nah, sak keluarga oleh 6 miliar. Hakim bin Hizam 100 ekor unta plus 100 ekor unta 4 miliar. Sofwan bin Umayyah 100 ekor unta ditambah 100 ekor unta ditambah 100 ekor unta 6 miliar. Nah, ini bagi-bagi kue. Makanya orang itu pergi berperang itu ya ono sing karena ndelek mulai-mulai sugih mendadak itu ya banyak. Niatin ndelek harta itu ya banyak. Al-Haris bin Kaladah 100 ekor unta. Kemudian pemuka Quraisy yang lain masing-masing 100 ekor unta. Pemuka kabilah non Quraisy 100 ekor unta, ada yang 50 ekor, ada yang 40 ekor. Kemudian karena Rasulullah itu saking royalnya, saking dermawannya dibagi-bagi tersiar kabar bahwa Rasulullah itu sangat dermawan bahkan tanpa takut jatuh miskin. Entek-entekno kuwabeh. Akhirnya Rasulullah dikerumuni orang-orang untuk mendapatkan bagian masing-masing kayak bagi-bagi BLT ngono ya. Kerumuni wong, aku durung ngono ya. Ya nek Jumat berkah ngono kan bagi-bagi nasi. Iki bagi-bagi miliatan. Akhirnya Rasulullah itu sampai terdesak hingga mantelnya itu terlepas. Dan beliau terpojokkan di sebuah pohon, desek-desekan wong sakmono kae. Kemudian beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, raddu alayya ridai, kembalikan mantelku. Mana mantelku tadi kok sampai lugur, kok diinjek-injek dan seterusnya. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi jiwa yang dalam genggamannya, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, laukana indi adada syajarun tihamata ni'man lakosamtuhu alaikum, jikalau aku memiliki pohon-pohon tihamah tentu aku akan memberikannya kepada kalian. Summa ma'alfaitumuni bakhilan wala jabbanan wala kadzaban, agar kalian tidak menyebutku sebagai orang yang kikir, pengecut dan pendusta. Kemudian Rasulullah berdiri di samping untanya sambil memegangi punuk unta dan mengambil sebiji gandum. Gandum sebiji, mungkin kayak gabah gitu ya, sebiji gabah atau sebiji beras dicupuk. Kemudian gandum itu diangkat sebiji tok. Kemudian mengatakan kepada orang-orang yang berebut itu, ayyuhan nas, wahai manusia, wallahi demi Allah,
mali min fai'ikum wala hadhil wibroh illal khumus. Demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan, termasuk sebiji gandum ini enggak saya ambil, tak kasihkan kalian semua. Jangan kemudian saya itu ngentit berapa unta, enggak. Kecuali 1/5. Jadi kalau ghanimah itu kan dikurangi 1/5 dulu untuk Allah dan Rasulnya, jatahnya Rasul. Tapi jatahnya Rasul itu pun dikasihkan kepada orang-orang. Wal khumusu mardudun alaikum, dan 1/5 itu pun aku bagi-bagikan habis, tidak ada yang saya ambil. Nah, setelah memberikan bagian kepada para mu'allaf yang hatinya masih lemah, beliau memanggil Zaid bin Sabit agar mendatangkan sisa harta rampasan yang masih ada. Baru kemudian setiap mujahid pejalan kaki yang lain dikasih, ada yang 4 ekor unta, ada 40 ekor domba, ada yang 12 ekor unta, sisa-sisanya ya, karen-karen, 120 ekor domba dan seterusnya. Nah, sahabat Ansor gak terima. Sahabat Ansor oleh Mek Sidik. Itu mau kalau orang-orang Muslim Quraisy yang baru masuk Islam itu kan ratusan ekor. Lah itu mau 4 ekor, 3 ekor gitu ya. Sahabat Ansor tidak terima dengan putusan Rasulullah, nggak adil. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkisah setelah Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang kepada orang-orang Quraisy dan kabilah Arab tanpa menyisakan bagian untuk orang-orang Ansor, ya maksudnya menyisa tapi sedikit gitu ya, muncul rasa dongkol di hati mereka hingga banyak desas-desus yang menyebar. Apa desas-desusnya? Laqiya wallah Rasulullah qaumah. Demi Allah, Rasulullah telah bertemu dengan kaumnya sendiri dan melupakan kami. Rasulullah kan dari Mekah. Dulu tonton Rasulullah ketemu dulure, ketemu sanak saudaranya, dikei akeh awak dhewe dilalekno dan seterusnya gitu ya. Iri, orang Ansor itu iri. Ketemu tonggoe biyen sak kampung, ketemu kanca lawase digawe akeh awak dhewe gak dikei. Nah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah sebagai perwakilan orang Ansor menemui Rasulullah. Ada perwakilan. Wahai Rasulullah, di dalam hati orang-orang Ansor ada perasaan yang mengganjal atas apa yang engkau lakukan dalam pembagian harta rampasan. Mereka tidak terima. Engkau membagi-bagikannya kepada kaummu dan kabilah Arab dengan bagian yang amat besar. Sementara orang Ansor tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Padahal orang Ansor kan sudah berjuang lewat perang Badar, Ahzab, itu wis mati-matian membela Rasulullah oleh Mek Sidik. Sedangkan orang Mekah itu jelas masuk Islam oleh akeh. Nah, kan iri ya. Kita yang sudah berjuang misalkan membesarkan apa gitu oleh Mek Sidik, sing tas teko oleh akeh. Kemudian Rasulullah tanya kepada Sa'ad bin Ubadah, fa'aina anta min dzalika Sa'ad? Terus awakmu ndukung sapa? Ndukung aku apa ndukung wong Ansor sing gak terima? Ya, Sa'ad bilang, ya Rasulullah ma'ana illa min qaumi. Ya, saya ndukung orang Ansor yang gak terima, saya termasuk gak terima juga gitu loh. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Fajma' li qaumak fi hadil hadrah. Kumpulna kabeh wong Ansor ini. Semua orang Ansor yang tidak terima-terima itu kumpulkan ke sini. Ya, dikumpulno semua. Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan semua orang Ansor di ruang pertemuan. Ada beberapa orang muhajirin datang, dibiarkan masuk, tapi ketika ada yang datang lagi, dilarang masuk. Jadi khusus orang Ansor. Setelah semua orang berkumpul, Sa'ad bin Ubadah memberitahu Rasulullah, lalu beliau mendatangi mereka, wahai Rasulullah, sudah lengkap semua, monggo jenengan masuk di dalam ruangan, gitu ya. Setelah memuji Allah dan mengagungkannya, beliau bersabda, ya ma'sarul ansor, wahai orang-orang Ansor, maqalatun balaghuni ankum, ada desas-desus yang sampai kepada saya, wajidatun wajadtumuha ala fi anfusikum, bahwasannya kalian itu tidak terima dengan keputusan saya,
tentang pembagian harta rampasan. Ya meneng kabeh wong Ansor ya, gak wani ambek Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, alam atakum dolalan fahadakumullah. Bukankah dulu kalian itu tersesat, kemudian saya datang, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian. Wa'alatan fa'agnakumullah. Bukankah dulu kalian itu miskin, kemudian Allah mengkayakan kalian. Wa'adaan fa'allafallah baina qulubikum. Bukankah dulu kalian saling bercekcok, Aus dan Khazraj, kemudian Allah mempersatukan kalian? Apa jawaban orang Ansar? Bala Allah wa rasuluhu amannu wa afdal. Benar wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya baginya segala kemuliaan dan anugerah. Terus ini mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih bermurah hati dan lebih utama. Terus Rasulullah bersabda, Allah tujibuni ya ma'sarul ansor. Kenapa kalian tidak menjawabku wahai orang-orang Ansor? Padahal mereka kan sudah jawab. Maksudnya jawabnya jangan gitu, jawabnya yang lain gitu loh. Mereka menjawab, qalu bima dan nujibuka ya Rasulullah. Lah terus kita menjawab bagaimana lagi ya Rasulullah? Tadi kan sudah kita jawab. Lillahi wa rasuluhul mannu wal fadlu. Bagi Allah dan Rasulnya yang keutamaan dan anugerah. Nah, gitu ya. Ama wallahi lau syi'tum lakultum. Demi Allah, jika kalian mau, kalian bisa mengatakan fasodaktum lasudiktum, sebuah kebenaran yang dibenarkan. Maksudnya gimana? Kalian mestinya bisa mengatakan sebagaimana yang saya katakan sekarang, bukan kayak tadi ya. Apa itu? Atayna mukadziban fasodaknaka. Orang Ansor kan mestinya bisa mengatakan, wahai Rasulullah, dulu engkau itu didustakan oleh orang kafir Quraisy, kemudian kita membenarkanmu. Kan benar ya? Rasul itu kan dari Mekah kan didustakan, kemudian masuk Madinah kan dibenarkan oleh orang-orang Ansor. Wa makhdulan fanasornaka, kemudian engkau dalam keadaan lemah, kami yang menolong. Orang hijrah itu kan tidak membawa apa-apa, yang nolong siapa? Orang Ansor. Wa toridan fa'awainaka, kemudian engkau terusir dari kampung halamanmu, kita yang memberi tempat. Wa ailan fa'asaynaka, dan ketika engkau datang dalam keadaan apa-apa, kami yang menampungmu. Mestinya kalian kan bisa ngomong itu, tapi orang Ansor juga berani. Ya, jangan hanya bilang tentu Allah dan Rasulnya lebih bermurah hati dan lebih utama. Jangan ngomong gitu toh, beri alasan. Kemudian beliau melanjutkan, ya orang-orang Ansor diam saja. Rasulullah melanjutkan, wahai orang Ansor, apakah di dalam hati kalian masih terbesit sebuah keinginan duniawi, yang dengan materi dunia itulah aku hendak mengambil hati orang yang baru masuk Islam agar masuk Islam. Mereka itu hatinya masih lemah, makanya di dalam asnaf samaniyah zakat itu kan ada mu'alaf. Orang yang masih lemah dikei duit. Sedangkan terhadap keislaman kalian orang Ansor aku wis percaya. Gak usah dikei duit, iman kalian niku wis kuat. Nah, orang-orang Muslim Quraisy ini kan jek tas wingi lho mlebu Islam. Aku misalnya oleh Messi, ya wis aku kafir meneng. Rasulullah itu ingin mengambil hatinya orang-orang Muslim Quraisy. Wahai orang-orang Ansor, apakah kalian berkenan jika manusia pergi dengan membawa domba dan unta, sedangkan kalian kembali ke Madinah membawa Rasulullah? Biarlah orang-orang ku nggawa unta domba, kalian membawa Rasulullah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, kalau bukan karena hijrah, aku termasuk orang Ansor. Nah, ini istimewanya orang-orang Ansor. Jika orang-orang menempuh sebuah lembah, nah ini ibaratnya begini. Jika ada kelompok orang menempuh sebuah lembah A,
dan kaum Ansor menempuh lembah B, gitu ya, lembah yang lain, maka tentu aku akan memilih lembah yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Ya, misalkan orang-orang Muslim Quraisy milih lembah A, orang Ansor milih lembah B, aku melu wong Ansor. Makanya Rasulullah meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak dan cucu mereka. Akhirnya orang-orang Ansor semuanya menangis terseduh-seduh hingga jenggot mereka menjadi basah. Kemudian mereka berkata, kami ridho kepada Rasulullah dalam masalah pembagian dan bagian. Wis gak apa-apa lah, mereka semua membawa unta, membawa domba, kami membawa engkau wahai Rasulullah. Nah begitu ya. Setelah itu Rasulullah pergi meninggal majelis dan orang-orang Ansor pun bubar dengan hati gembira. Ini si anak Rasulullah nangani konflik gampang. Barang Rasulullah meninggal, ono kayak urusan-urusan gini susah. Tukaran karepe dhewe. Zaman masih ada Rasulullah, disatukan, disentuh hatinya begini, selesai. Tapi yang zaman kekhalifahan apalagi Utsman, Ali, wah itu urusan-urusan seperti ini susah untuk dikendalikan. Nah, tadi kan Hawazin ditenteni to. Iki nek teko terus njaluk hartane dibalekno. Berhubung gak teko-teko sama Rasul dibagikan. Wis mari dibagikan, cek tas teko. Oh, awakmu ditenteni ket mau gak teko-teko, saiki wis mari dibagekno cek tas teko, minta hartanya gitu ya. Setelah pembagian seluruh harta rampasan perang selesai, Rasulullah kedatangan beberapa utusan Hawazin untuk masuk Islam. Mereka berjumlah 14 orang dan dipimpin oleh Zuhair bin Surat. Di antara mereka terdapat paman susuan Rasulullah yang bernama Abu Burqon. Mereka mengikrarkan keislaman di hadapan Rasulullah lalu membaiatnya. Setelah itu mereka meminta agar Rasulullah mengembalikan orang-orang Hawazin yang tertawan dan juga harta benda milik mereka. Wis kadung dibagi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguh di antara orang-orang yang kalian tawan terdapat ibu, saudari dan bibi kami, dan mereka menorehkan rasa malu buat kaumnya. Akhirnya mereka mengembalikan seluruh wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan yang sebelumnya sudah dibagi-bagikan. Tidak ada seorang pun yang menahan para tawanan kecuali Uyainah bin Hisan. Jadi tawanannya dikembalikan semua. Ada 6.000 tawanan itu. Dia menolak mengembalikan seorang tawanan wanita yang sudah tua renta. Tetapi tak berselang lama dia pun akhirnya mengembalikan wanita itu kepada keluarganya dengan memberinya kenangan berupa kain motif Kiptiyah. Nah ini jadi ada yang mengatakan hartanya dikembalikan, ada yang tidak, sepertinya tidak dikembalikannya, dikembalikan tawanannya. Tapi harta yang sudah dibagi-bagikan tadi tidak dikembalikan. Kemudian Rasulullah melaksanakan umroh lalu kembali ke Madinah. Jadi sebelum kembali ke Madinah, setelah pembagian harta di Ji'rona, Rasulullah bertalbiyah, niat melaksanakan umroh, kemudian pergi menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Setelah selesai melaksanakan umroh, beliau berkemas lalu pulang ke Madinah. Sebelum meninggalkan Mekah, terlebih dahulu beliau menunjuk Atab bin Usaid untuk menjadi wakil beliau penanggung jawab di Mekah. Jadi di Mekah Madinah ada penanggung jawabnya. Ini Rasulullah itu umrohnya 4 kali, hajinya sekali. Nah, jadi kadang kita itu umrohnya berkali-kali, hajinya sampai ping 7. Tapi sekarang nggak bisa ya. Kalau dulu zaman-zaman masih belum antri, orang itu haji 5 kali, 6 kali, 7 kali gitu. Apalagi yang daerah Bunga sana, Legowo itu mari ngesat tambah langsung menini haji. Pokoknya nih mari haji sarungan BHS, wah itu paling keren dulu ya. Kenapa kalau Rasulullah mencontohkan begitu? Kalau kita pikir-pikir ya, orang umrah, orang haji itu kan manfaatnya buat siapa? Buat dirinya sendiri toh, dapat pahala. Uang 31 juta buat umroh, buat dirinya, manfaatnya buat dirinya, umroh lagi buat dirinya lagi. Maka kemudian Rasulullah mencontohkan 4 kali. Maksudnya apa? Masih duitmu seakeh-akeh lek ngebok gawe umroh terus
akan jauh lebih bermanfaat itu kayak no anak yatim, kayak dandani sekolah dan seterusnya. Dia dapat pahala, orang lain dapat manfaat. Kalau umroh, ya kalau belum umroh ya umroh, tapi yang kaken duit itu ya. Nah, itu ya manfaatnya buat dirinya, ya sama Arab Saudi tambah sugih. Ya. Kalau haji ya sekarang mungkin kalau sudah daftar 10 tahun lagi ngono baru bisa daftar. Kalau enggak 10 tahun enggak bisa ya. Nah, ini yang kebetulan dapat porsi tahun depan, insya Allah PDM itu punya KBIHU ya, KBIHU Baitul Atiq Mabrur. Nah, monggo yang ini sekalian promosi ya. Yang belum punya KBIH bisa ikut Baitul Atiq Mabrur. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, beliau sampai di kota Madinah 6 hari sebelum habisnya bulan Dzulhijjah, yaitu tahun ke-8 Hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah perang Taif ya. Setelah ini ada Sariyah pasca perang Hunain, dan perang yang terakhir itu adalah perang Tabuk. Setelah itu tidak ada perang lagi. Setelah itu utusan-utusan, kemudian haji wada, baru kemudian Rasulullah sakit kemudian Rasulullah meninggal dunia. Semoga nanti sebelum Ramadan kita bisa menyelesaikan kajian sirah nabawiyah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fa'alana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.